Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore warga Nabi dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Hanif Muhbisri dalam acara Sowan Kiai. Sopo sing sambang bakal sambung. Masih bersama narasumber kita dengan Gus Zamroni. Siap. Ini hari ke-12 Ramadan 1440. Masih lama ya? Rio ya. Masih lama Gus. Masih 12 hari Gus. Kita masih lama bulan Ramadannya, sehingga kita harus terus bersemangat, kita harus terus mencari ilmu, terkhusus di menjelang berbuka puasa. Atas ngenten iki Gus nggih. Menambah kebaikan jadi seperti yang kita omongkan di kemarin Gus. Jadi kalau sebelum berbuka ini kan ada yang ditunggu. Nah, semangat nopo nih? Iya, semangat menunggu buka. Semangat nunggu buka. Semangat sambelnya, stelernya kan gitu. Ben mboten kebayang-bayang niku mawon. Soalnya saya juga takut Gus sekarang mau membayangkan yang enggak. Kan di minggu kemarin jenengan sanjang transfer dosa. Jadi saya takutnya nanti saya dapat transferan dosa kan, malah bahaya. Hari Raya Idul Fitri saya harapkan fitrahnya kita, ternyata kok malah tertransfer dosa. Ini yang bahaya. Perlu ada antivirus gitu. Tapi memang ngenten Gus, di era milenial seperti saat ini kita itu tidak menuntut kemungkinan banyak sekali hal-hal yang kita anggap itu bukan suatu dosa, tapi ternyata dosa. Bukan suatu dosa tapi dosa. Contoh dari hal sepele, kemarin di 2 hari sebelumnya Pak Jangan sudah memberikan ilmu ke warga Nahdien sekalian terkait dengan mushaf Al-Quran digital. Lah ini masih berhubungan dengan digital Gus. Yakni ringtone. Ringtone HP itu loh Gus. Nah sekarang banyak kaum atau anak-anak muda ini, termasuk warga Nahdien, saya rasa ini banyak menggunakan ayat suci Al-Quran sebagai ringtone. Nah, apakah ada hukumnya itu, Gus? Kira-kira boleh nggak atau tidak boleh, Gus? Jadi terkait dengan ringtone itu, nada dering itu kan munculnya kira-kira tahun berapa ya? Kalau saya itu pegang HP itu tahun 2000. Pertama kali tahun 2003. Wah, 2003 saya itu masih kecil. Tahun 2003 itu pegang HP itu yang masih warna jeruk itu. Masih warna jeruk. Warna jeruk. Warna jeruk itu layarnya kuning gitu. Oh, layarnya kuning. Masih belum berwarna gitu. Belum, kemudian layar biru itu. Layar biru. Baru kemudian masuk ke sekarang tapi Android. Kalau saya ingat itu di tahun itu juga sudah banyak kok. Oh, sudah ada ringtone? Sudah ada. Meskipun hanya tilulit-tilulit kan? Iya, tilulit-tilulit, kemudian setingkat setelah itu kan ada suaranya. Ada suaranya. Ada musik, kemudian lagu dalam bentuk lagu. Nah, saat itulah itu kemudian mulai berkembang luas gitu. Iya, banyak kita dengar itu nada dering itu selawatan, Al-Quran gitu dan lain sebagainya itu. Jadi kita mulai dengar itu di tahun-tahun itulah, di fase kedua dari generasi perjalanan telepon dari milenium ke tahun 2000-an menuju ke atasnya gitu. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ini, kemudian kita kembali dulu ke Al-Quran itu. Kembali ke Al-Quran dulu. Al-Quran itu bacanya harus tepat. Satu. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu berhentinya juga harus tepat. Wakofnya, wasolnya, bacanya harus tepat. Makanya kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan harus ada tasdidnya. Iyanya itu harus ada. Karena kalau tidak, maka akan berubah artinya. Jadi kalau iyyaka gitu, itu bukan hanya kepadamu ya Allah saya menyembahmu, enggak, tapi berubah arti, akan berubah menjadi matahari. Waduh, bahaya. Wahai matahari, aku akan menyembahmu. Akan semacam itu artinya. Baik malah buruk. Nah, yang jelas Al-Quran tidak boleh dipotong pada ayat atau tempat berhenti yang tidak tepat. Kan anak-anak TPG itu kan diajarkan benar. Ini berhentinya harus di sini, ditandai. Nanti mengulangnya dari sini, kan gitu. Sampai salah arti. Karena apa? Karena itu dalam rangkaian satu qodiyah. Jadi kalau
kalau membaca kemudian berhentinya itu harus sesuai dengan qodiyah. Itu yang harus benar-benar kita jaga di dalam masalah ayat Al-Qur'an ini. Itu. Kemudian terkait dengan membuat ini tadi ringtone itu pada dasarnya bagaimana? Tujuannya ngonten Gus? Enggak, pada hukum asalnya itu bagaimana? Hukum asalnya bagaimana? Itu kan semacam kayak rekaman kan, kayak rekaman kemudian diputar di situ. Dalam kitab itu Syarah Yaqut Nafis itu dinyatakan gini, summalau anna tilawata Qur'anin tusma'u min radio. Nah, ini sudah kitab agak modern ya, sudah ada radio, au talfaz atau televisi, au ghairihima, atau selain dari keduanya. Jadi baca Al-Qur'an yang didengar dari radio, televisi dan selainnya. Wa ba'dul hadirin aw wahidin minhum yalhu wa ya'basu abasan yu'tabaru qillata adabin alla yakunu fi i'rad wa adamu tasyrif li kitabillah. Kalau kemudian yang mendengarkan bacaan itu dari televisi atau radio sambil main-main, sambil tidak memperhatikan, tidak baik. Iya, itu apakah tidak dianggap sebagai sebuah bentuk, kalau sekarang kata-katanya mungkin penistaan. Dikit-dikit penistaan. Iya, kata yang keren itu sekarang kata yang keren, penistaan. Penistaan ayat Quran. Iya, kan gitu. Ini dijawab di sini oleh Syekh Asyadiri itu, Syekh Muhammad Asyadiri itu. La ta'budul hurmata. Ini tidak dekat, ini tidak jauh dari haram. Oh, tidak jauh dari haram itu berarti ini mendekati haram. Artinya bahwa iya. Jadi kalau yang minimal dinyatakan di sini au alal akol kulna bil karoha, atau kalau minimal maka ini hukumnya adalah makruh. Kalau minimal yang mendekatinya itu berarti makruh. Jadi berarti kan interval hukumnya itu dari makruh sampai haram kan gitu. Jadi kalau ada bacaan Al-Qur'an diperdengarkan dari radio, televisi handphone, atau yang lainnya atau handphone, itu kemudian yang mendengarkan itu tidak mempunyai adab, maka hukumnya itu antara makruh dengan haram. Paling minimal makruh, yang itu tadi haram bisa membuat karena seperti itu, maka kita juga harus berpikir tentang hal ini karena terkait dengan adab loh. Kalau maunya menjadi ringtone, kemudian siapa yang menjamin bahwa ketika kita HP kita bawa, maunya ke tempat maksiat, kemudian ini bunyi. Itu kan meremehkan. Kita ke WC atau bunyi, adzan kadang. Jadi ini juga harus kita perhatikan tentang takdibnya, tata keramanya, etikanya itu sangat perlu kita perhatikan karena ini penting biar tidak ada itu tadi penistaan. Jadi kita maunya baik, wah ini yang muncul dari HP saya adalah suara ayat Al-Qur'an. Tapi kita tidak sadar ternyata sedang menistakan ayat. Iya. Niatnya baik malah menjadi malah menistakan ayat Al-Qur'an, karena siapa kemudian yang bisa menjamin bahwa Al-Qur'an ini ketika ada ayat Al-Qur'an, ringtone-nya bunyi, bunyi ayat Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin, siapa yang memastikan bahwa orang atau yang punya HP ini itu pikirannya adalah ke ayat tersebut, Al-Qur'an, ke bunyi Quran. Ini kan begitu bunyi langsung yang dibuka adalah HP-nya. Kan gitu. Wah, ada telepon ini. Jadi tujuan utamanya itu melihat pesan yang masuk. Tergantung digunakan untuk apa yang itu nih. Iya. Nada dering, nada panggil, katanya. Iya kan gitu. Kalau itu dibuat nada dering, maka tujuannya itu ketika mendengar itu pasti akan segera membuka telepon yang masuk. Artinya apa? Al-Qur'an di sini tidak menjadi tujuan utama. Iya, tidak menjadi qasdu utamanya, enggak. Qasdu utamanya adalah mengingatkan dia. Cuman pengingat. Jadi
Itu yang pertama. Jadi tujuan utamanya tidak terwakili di situ. Kemudian yang kedua itu terkait dengan itu tadi potongan-potongan ayat Al-Quran yang menyebabkan salah tafsir gitu. Iya. Maunya ayat panjang. Belum lanjut sudah tahu dimatikan. Begitu bunyi ya ayyuhal. Telepon ayangi Gus, kuku kabeh gitu mendorong Gus. Jadi maunya ya ayyuhalladzina kafaru. Dipotong, seret. Iya, sekait ya dipateni. Lah iki malah apa? Ya. Maksudnya celuk-celuk ayah tanya. Itu semakin apa? Semakin tidak benar juga itu. Jadi keinginan yang baik tapi tidak akan menjadi satu hal yang buruk akan bisa sebagaimana jenengan itu. Jadi tidak sadar kadang orang itu bahwa hal-hal yang seperti itu sebenarnya nggak perlu juga lah. Kalau menurut saya itu ya ringtone Al-Quran itu ya janganlah. Kalau adzan gitu Gus, sekarang kan sering nonton adzan untuk pengingat sholat. Kalau itu sudah pasti memang pertanda sholat. Kalau terkait dengan adzan ini, bahwa umpamanya aplikasi adzan, kalau aplikasi adzan gitu ya, itu bagaimana terkait dengan hukum menjawab adzan yang itu tadi aplikasi, itu ya kita memang untuk aplikasi itu memang ya ada tuntunan untuk agar ini dijawablah adzan ini, karena tujuannya adalah memberitahu bahwa ini waktunya masuk sholat. Waktunya masuk sholat. Tapi sama juga saya kalau umpamanya sekedar aplikasi mengingatkan kita sholat, kenapa kemudian harus gitu. Ya, tapi orang itu kan macam-macam. Orang itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Yang harus dipastikan itu adalah bahwa dia pasang nada dering Al-Quran, dia pasang nada dering adzan. Itu apa? Manfaatnya apa? Dan harus tahu dulu lah istilahnya aturan-aturan ketika saya memasang aplikasi ringtone Al-Quran ini. Sejauh mana yang harus saya lakukan? Minimal mengangkat sebelum ayat yang maknanya. Dan itu kan sulit. Itu sulit. Jadi lebih baik bagaimana ya ndak usah. Apalagi itu adzan juga sama. Iya. Telepon kan dadakan. Adzan juga menurut saya juga ndak usah lah. Umpamanya ringtone itu ya pakai sholawatan gitulah. Kalau sholawat ndak masalah gitu sih. Sholawat atau maunya suara-suara yang lain lah monggo lah. Yang bahaya di era milenial seperti saat niki itu Gus, ada yang selalu ingin benar sesuai dengan apa yang diketahui. Iya. Bener karepe dhewe. Iya. Ada teman yang bertanya seperti ini. Saya tuh menggunakan potongan ayat ini tentang kematian yang akhir-akhirnya ada iqatul maut, biar saya selalu ingat dengan kematian. Nah, kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Guzam tadi, ternyata ini tidak malah akan membawa kebaikan. Nah, ini cara menyikapi teman yang seperti ini, kita sebagai warga Nadi ini apa Gus? Apakah perlu diperdebatkan atau memang ya sudahlah, yang penting kita sudah mengingatkan. Ini kan hal sepele tapi masih sering diperdebatkan oleh orang-orang yang sok merasa benar. Iya. Jadi yang pertama memang dalam sebuah dialog itu kan memang nggak bisa dicapai kalau kemudian seorang itu sudah punya keyakinan. Nah, satu sudut pandang sendiri. Tetapi kita harus kalau memang dialog ya udah, ayo kita cari yang benar. Yang benar lebih dari satu sudut pandang ya. Dari sudut pandang. Sebagaimana kayak ini tadi, ya disampaikan saja bahwa ada unsur itu nanti taktek memotong ayat Quran. Tujuan baik, niatan baik itu juga prosesnya harus baik. Ini juga yang harus kita garis bawahi. Nanti kembali ke transfer dosa. Iya. Jadi tujuan baik, niatan baik itu juga harus melihat proses yang baik. Sebagaimana tadi tujuannya saya ingin ingat mati. Ingat mati kenapa kemudian harus pakai HP? Nah, apakah hanya dengan mendengar itu langsung ingat mati? Kan nggak gitu juga kan gitu. Kan banyak sarana. Kalau yang paling konkret umpamanya sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri itu berarti ayahnya Kiai Bisri Mustafa kan itu. Jadi Kiai Mustafa Bisri
itu punya ayah namanya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa itu punya kebiasaan yang unik. Apa kebiasaan beliau itu? Kebiasaan beliau itu setiap hari pasti mengunjungi rumah sakit. Oh, setiap hari ngeten gitu sih. Setiap hari itu beliau masuk rumah sakit, jalan-jalan di rumah sakit, di lorong-lorong, melihat kamar-kamar orang-orang yang sakit. Mencari itu hikmah. Iya, suatu ketika kemudian salah satu jamaah beliau itu tanya, "Yai, kenapa jenengan kok setiap hari ke rumah sakit? Jalan-jalannya itu rumah sakit." Itu jawaban beliau sangat mengena. Karena saya itu dengan melihat orang-orang yang sakit, satu, saya bersyukur bahwa diri saya masih sehat. Ya yang Allah. Kedua, saya menjadi ingat mati. Ya Allah. Kan kayak gitu. Itu real daripada bunyi. Nah, bunyi saja belum tentu ya. Kalau kita nggak tahu artinya juga nggak akan ingat gitu. Jadi satu, bahwa niatan baik itu harus melalui proses yang baik. Niatan baik tadi untuk memuliakan Al-Quran, tetapi bagaimana prosesnya? Ternyata memotong Quran, kemudian tidak bisa menjamin bunyinya dan lain sebagainya. Lebih banyak mudaratnya. Iya, kita harus apa? Logis lah. Kalau boleh ya boleh, gitu. Cuma lebih berhati-hati, dan kalau memang dipandang kewaswasannya atau keraguannya ini lebih besar ya mending tidak. Kalau saya ini sangat tidak merekomendasikan itu. Tidak merekomendasikan, mending tidak. Iya, kalau saya itu, bagaimana nada dering pakai Al-Quran? Janganlah, pakai yang lainnya saja lah. Janganlah pakai yang lain gitu. Pakai yang lain. Kenapa? Ya itu tadi pertimbangannya saya. Pertimbangannya saya itu pada madorotnya yang kayaknya itu lebih besar. Jadi kalau maunya kemudian saya bilang haram sawangan itu ekstrim temen. Kayaknya kita kok kemudian kayak saya bilang memakai nada dering Al-Quran hukumnya haram. Oh, itu penistaan Al-Quran. Kayak gitu. Saya jadikan judul YouTube trending kita. Iya. Kayak gitu. Padahal ini kan sebenarnya saya ini menjaga agar tidak sampai dapat dosa. Adabnya kan gitu. Adab Al-Quran itu penting kayak gitu. Jadi saya ini sangat tidak merekomendasikan penggunaan ringtone ayat Al-Quran ataupun adzan kayak gitu. Sangat tidak merekomendasikan. Kalau ringtone untuk yang di sekolah-sekolah itu sebelum bel masuk kita putarkan murotal itu sama nggak, Gus? Nggak apa-apa. Beda ini gitu. Untuk pembelajaran memang. Karena untuk yang itu kan kita bisa ketika selesai ayat baru kan selesai ayat itu kan bisa ditebak. Berarti berhentinya sesuai keinginan kita. Jadi kalau selesai tek langsung dimatikan. Gitu. Tinggal operatornya saja yang diberitahu. Kalau operatornya ngopi kebab termatikan ini. Tapi juga harus diperhatikan juga kalau umpamanya di setel murotal kemudian siswa itu rame begitu kan. Itu malah juga tidak baik. Itu juga tidak baik. Karena apa? Karena apa? Ini tidak memuliakan Al-Quran juga. Tidak memuliakan Al-Quran. Jadi seharusnya pihak sekolah itu juga menyampaikan kalau ada Al-Quran, kalau ada suara Al-Quran maka semua siswa harus didengar dengan baik, jangan guyon dan lain sebagainya. Kalau bisa ditirukan. Kan kayak gitu. Insyaallah. Jadi kayak gitu. Setingkat hal sepele mawon nggih. Ini kalau tidak dibahas ini juga akan menjadi suatu kemudorotan. Tadi loh di ibarat yang awal saya sampaikan, jadi suara Al-Qur'an, suara bacaan Al-Qur'an yang muncul dari radio, televisi atau selainnya, itu kalau nanti dikhawatirkan bahwa orang yang mendengar itu yalhu wa yab'atsu abasan yu'tabaru qillata adabin. Jadi orang yang mendengarkan itu dia main-main sendiri, gak ngereken, itu menunjukkan adanya menunjukkan adab yang rendah, yang tidak menghormati ayat Al-Quran, itu mengesankan wis gak ngereken Al-Quran kan gitu. Itu nanti juga bahaya. Tadi hukumnya itu wala tab'udul hurmata, itu tidak jauh dari haram, minimalnya adalah makruh. Tapi bahaya juga gitu. Bahaya juga. Jadi adab itu tetap harus kita pegang lah. Karena itu tadi man laisal adab wajaba santap kan gitu. Ya Allah, leres ini obrolan yang sangat menarik ini. Tiap sore insyaallah jenengan selalu dinantikan oleh warga Nahdien dimanapun berada.
Mudah-mudahan apapun yang sudah disampaikan 5 hari Ya. saya sowan jenengan 5 sudah 5 hari. Yang mudah-mudahan pendengar yang ada di YouTube TVNU Kabupaten Mojokerto ini tidak bosan-bosan selalu menyaksikan dakwah digital kita. Siap. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan nanti ada program tersendiri khususnya dengan saya dan Guzam. Nanti kita bahas hal-hal yang lebih ringan, yang lebih asik, agar ngaji kita itu ngaji milenial. Ya, siap Mas. Insya Allah next di setelah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan amin. Baik, karena ini hari terakhir saya sowan ke Guzam. Mungkin penutup ada tips, ada saran, arahan dari kemarin hari pertama saya sudah membahas tentang taraweh, tumaknina, kemudian jumlah rakaat witir Gus, kemudian Al-Quran digital dan lain sebagainya. Mungkin ada saran mungkin. Jadi yang pertama terima kasih tentu pada LTN NU. Sama-sama. Doa untuk LTN NU semuanya wis. Anak-anak muda ini moga-moga sehat semua. Amin ya Allah. Itu yang kemudian tetap memang perjuangannya itu memang di sini kan gitu. Jadi orang itu berbeda-beda passionnya. Kalau memang dia menjadi penceramah, ya berarti di sana perjuangannya. Kalau dia itu perjuangannya di media, ya berarti kayak gini. Itu yang artinya saya yakin teman-teman LTN ini termasuk bagian dari santri-santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Amin ya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya Mas Hanif dan kru. Ini sudah 5 hari kesini repot karu-karuan bukone yo gak jelas ini kadang kopinya soalnya iya. Bulan puasa ngeluh nih niki kudu rokokan. Terima kasih, mohon maaf jika tidak bisa menjamu. Kemudian yang ketiga yang terakhir harapkan ini bermanfaat, benar-benar bermanfaat bagi pemirsa semua. Memang obrolan kita ini obrolan ringan Mas, obrolan ringan. Tapi saya pikir obrolan ringan ini yang banyak manfaatnya, yang jarang dibahas juga Gus. Jarang dibahas. Kita kadang tidak memprediksi, oh ternyata kayak gitu ya. Ternyata seribet itu. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi itu saja Mas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa jadi silaturahmi kita sambung. Dan sukses untuk LTN NU ya ke depan, semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya mewakili kru juga memohon maaf Gus atas segala kekurangan yang ada. Sudah mengganggu waktu jenengan di bulan suci Ramadan ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Saya kru dari Sowan Kiai, mohon pamit undur diri. Mari terus sowan ke kiai kita agar kita mendapatkan banyak ilmu. Sopo sing sambal bakal sambung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.